Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rauf, saya dari kelas 11 IPS dari Sekolah Islam Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Yang pertama itu ada pengertian diferensi sosial. Menurut Kamus Sosiolog, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Nah, bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu ada diferensiasi ras. Ras itu adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Apabila kita menyebut satu ras tertentu, maka ciri yang kita temukan adalah ciri fisiknya. Nah, yang pertama itu ada ras Mongoloid. Ciri-cirinya itu berkulit kuning dan coklat. Terus ras Negroid, ciri-cirinya itu berkulit hitam. Dan ras Kaukasoid, ciri-cirinya itu berkulit putih. Nah, selanjutnya ada diferensiasi suku bangsa. Nah, suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Keanekaragaman suku bangsa juga menyangkut keanekaragaman budaya. Hal ini meliputi perbedaan adat istiadat, religi, bahasa, dan kesenian. Namun, tidak ada perbedaan fisik yang besar antara suku-suku bangsa Indonesia. Meskipun suku-suku bangsa tinggal berjauhan dan memiliki banyak perbedaan, mereka mempunyai kesamaan. Seperti dasar kehidupan sosial yang sama berdasarkan asas kekerabatan, asas yang sama dalam hak atas tanah, asas persamaan dalam hukum adat, memiliki suatu perserikatan, dan bentuk hubungan yang tidak dibentuk namun terjadi, yaitu lembaga adat istiadat penduduk asli. Selanjutnya ada dasar stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Yang pertama ada kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status dan kedudukan, dan yang terakhir peran. Nah, fungsi stratifikasi sosial ini adalah distribusi hak-hak istimewa yang objektif karena dapat diterima orang lain, seperti menentukan penghasilan, tingkat penghasilan, wewenang, dan lain-lain. Terus yang kedua menjadi sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Nah, terus kriteria sistem bertentangan dan persaingan, yaitu apakah dapat melalui kualitas pribadi, kelompok, kerabat tertentu, atau wewenang sebagai penentu lambang-lambang atau kedudukan. Selanjutnya, penentu tingkat mudah dan susahnya bertukar kehidupan, dan sebagai alat solidaritas antara individu dan kelompok. Selanjutnya ada dinamika masyarakat Indonesia. Sejarah perkembangan Indonesia memiliki potensi konflik antar kelompok masyarakat Indonesia sangat besar. Konflik tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain harga diri dan kebanggaan kelompok terusik, perbedaan pendidikan atau sikap, perbedaan kebudayaan yang dimiliki setiap etnis, benturan pikiran dari politik, ekonomi, dan kekuasaan. Yang terakhir, perubahan yang terlalu cepat sehingga mengganggu keseimbangan sistem dan kemapanan. Keanekaragaman dalam masyarakat memiliki beberapa karakteristik. Menurut Pierre L. van den Berghe, karakteristik keberagaman tersebut adalah terjadinya segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali mempunyai sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer, kurangnya perkembangan konsensus di antara anggotanya tentang nilai-nilai yang bersifat dasar. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok dan kelompok lain. Nah, selanjutnya ada manfaat masyarakat multikultural. Nah, manfaat itu ada melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat, kita dapat menggali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Terus memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain, menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam.
dan menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera, dan mengajarkan suatu pemahaman bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja, tetapi ada di mana-mana, tergantung sudut pandang setiap orang. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada bab 3 sosiologi ini. Kurang lebihnya mohon maaf.